pada hari ini kami rutin dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit memberikan edukasi setiap hari Kamis, dan hari ini penyuluhannya bertopik interaksi obat dan makanan. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan permohonan maaf ya atas ketidaknyamanannya. Mungkin ada perbaikan sistem dan penyesuaian antrian di BPJS ya, sehingga menghambat pelayanan. Nah, berkaitan dengan penyuluhan hari ini, mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau minum ada yang dicampur makanan ya, ada suka kesulitan. Kadang-kadang apalagi anak-anak campur sama minuman, sama susu, sama makanan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih gitu? Untuk lebih jelas ya mengenai informasi tersebut, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Detia. Dia adalah Gian Apoteker di Rumah Sakit Majalengka. Beliau akan menjelaskan mengenai interaksi obat dan makanan. Bagaimana sih cara minum obat yang benar? Boleh nggak sih dicampur makanan atau minuman? Ya, baik. Kepada Ibu Detia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan ya, nama saya Detia. Saya apoteker di Rumah Sakit Majalengka. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengetahuan yang saya miliki tentang interaksi obat dan makanan. Nah, di sini yang saya akan jelaskan itu yang pertama ada interaksi obat. Apa sih itu interaksi obat ya dan makanan? Kemudian kok bisa sih terjadinya interaksi obat dan makanan? Dan yang kedua ada resiko dan contohnya. Siapa sih yang bisa beresiko tinggi untuk terjadinya interaksi obat dan makanan? Apa saja beresiko terjadi interaksi obat dan makanan? Kemudian makanan pemicunya itu apa aja sih yang bisa membuat interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi sama pasien? Ya, nanti kita masuk ke bagian pencegahan. Di sini saya akan bagikan tips dan triknya bagaimana kita bisa meminimalisir interaksi obat dan makanan. Nah, dari sini saya mau bagikan sedikit quotes ya untuk hari ini. Sebagian obat itu justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan itu ada kalanya menjadi obat penyembuh. Ya, masuk ke yang pertama, interaksi obat. Apa sih itu interaksi obat ya? Kok bisa terjadinya interaksi obat? Di sini interaksi obat itu adalah keadaan suatu zat atau makanan yang mempengaruhi aktivitas obat yang dikonsumsi secara bersamaan. Aktivitas obat itu apa sih? Aktivitas obat itu yaitu bisa menurunkan efek obat dan bisa meningkatkan efek obat, bahkan bisa menjadi timbulnya efek samping dari obat tersebut. Yang harusnya tidak ada efek tersebut malah ada efek tersebut. Kemudian bagaimana interaksi obat pada makanan bisa terjadi? Di sini ada pengaruh dari pengosongan lambung. Makanya ada obat yang bisa diminum sebelum makan dan ada obat yang bisa diminum setelah makan. Jadi saat makanan masuk ke dalam tubuh kita, itu lambung itu butuh waktu 2 jam untuk memproses lambung itu biar kosong kembali. Jadi untuk obat yang diminum sesudah makan itu baiknya diminum 30 menit setelah makan. Kemudian apabila kita udah lupa nih harusnya nih obatnya diminumnya sebelum makan, tapi malah diminumnya kita sudah makan duluan gitu. Nah, itu berarti kita harus nunggu 2 jam untuk biar lambung kita tuh bisa kosong lagi gitu. Kemudian perubahan tingkat keasaman lambung dan produksi empedu itu sama seperti yang poin pertama ya. Kita harus memperhatikan kapan kita sudah makan dan kapan kita sebelum makan. Kemudian yang perubahan ikatan protein. Protein ini di dalam tubuh kita bisa didapatkan dari makanan. Nah, makanan tersebut diikat proteinnya sama sel darah yang kita miliki dalam tubuh ya.
Nah, nanti obat-obatan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu nanti otomatis akan diikat oleh protein. Nah, sementara protein dalam tubuh kita itu jumlahnya sedikit, jadi si obat itu pasti akan berebutan untuk berikatan dengan protein. Nanti protein ini, kalau misalnya ada obat A dan obat B. Obat A sudah duluan berikatan dengan protein. Nanti obat B ini nanti dia akan menyingkirkan si obat ini, si obat A ini. Kemudian nanti akan terjadi perebutan di situ. Jadinya obat A itu otomatis nggak bisa ada efeknya. Kemudian di sini ada siapa saja sih yang bisa ada kemungkinan untuk mendapat terjadinya interaksi obat. Yang pertama ada lansia ya, pasien lanjut usia. Kenapa pasien lanjut usia? Nah, yang pertama, pasien lanjut usia ini mudah lupa. Kemudian biasanya pasien lanjut usia ini memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes. Dan yang ketiga, pasien lansia ini biasanya mendapatkan obat lebih dari 2 jenis. Jadi kemungkinan dua obat atau lebih ini bisa menjadi interaksi. Kemudian ada kehamilan. Ibu hamil biasanya mengkonsumsi suplemen obat-obatan atau vitamin untuk menunjang kesehatan ibu dan calon bayinya. Biasanya obatnya itu suplemen zat besi. Suplemen zat besi ini juga ada aturan pakai minum obatnya. Jadi misalnya ibu ini mendapatkan suplemen zat besi, yaitu harus minum obatnya itu saat malam hari. Kenapa malam hari? Karena untuk meminimalisir efek dari mual. Jadi si zat besi ini bisa bikin mual kalau diminumnya itu pagi. Kemudian zat besi ini harus diminum saat keadaan perut kosong sebelum makan. Jadi diminumnya itu menjelang tidur setelah 2 jam setelah makan. Nanti zat besi itu juga harus dimakan bareng sama buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan dari zat besi. Kemudian pasien dengan penyakit ginjal. Dengan penyakit ginjal itu kan berarti terjadi penurunan fungsi dari ginjalnya ya. Jadi ginjal itu tidak bisa berfungsi secara normal kembali. Yang ginjal itu seharusnya dia membuang buangan sisa-sisa makanan, sisa-sisa obat-obatan, tapi malah tidak bisa dibuang secara normal. Jadi sisa-sisa itu yang harusnya dibuang malah mengendap di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya kadar obat di dalam darah itu kita bisa meningkat. Nah, kemudian pasien penyakit hati itu juga sama kayak penyakit ginjal. Cuman bedanya pasien dengan penyakit hati ini dia tidak harusnya itu kan merombak sel darah merah yang sudah rusak. Seperti yang tadi saya katakan, sel darah merah itu kan dia mengandung protein ya yang mengikat obat-obatan. Nah, sel darah merah yang rusak itu harusnya dirombak di hati, kemudian menjadi bilirubin yang warna kuning. Nah, nanti bilirubin tersebut dikeluarkan bersama dengan urin atau air kencing ya. Kemudian nanti otomatis kalau misalnya ada pasien dengan kerusakan hati, dia tidak bisa memproduksi bilirubin, tidak bisa mengeluarkan sel darah merah yang sudah rusak, yang sudah mengikat obat-obatan. Jadi obat-obatannya itu bisa mengendap dalam tubuh, kadar obat dalam darah itu bisa meningkat lagi. Kapan harus minum obat? Saat perut kosong atau perutnya penuh. Nah, jadi ada aturan obat ya di sini. Ada contohnya yang sesudah makan itu ada anti nyeri, barangkali ada yang lagi mengkonsumsi obat asetosal, ibuprofen, asam efenamat atau diklofenak ya. Kemudian ada antibiotiknya itu metronidazol, ada antifungi ya atau anti jamur. Kemudian ada antihipertensinya propanolol, itu biasanya dikonsumsi sesudah makan. Kemudian ada diuretik, furosemid sama hidroklorotiazid. Kemudian yang sebelum makan, contohnya itu ada antihipertensi,
captopril. Terus ada obat untuk gagal jantungnya digoxin, antibiotiknya amoxicillin, tetrasiklin, doxycycline, cephalosporin. Obat TBC-nya biasanya isoniazid sebelum makan. Kemudian ada antidiabetik yang depannya geli pasti sebelum makan ya kalau untuk obat diabetes. Terus ada obat saluran cerna, antasida atau omeprazol, ada ranitidin juga. Ada lagi contohnya. Ini ada antibiotik tetrasiklin ya, bisa berinteraksi dengan susu atau jeruk. Jadi antibiotik tetrasiklin ini itu contohnya obat tetrasiklin, terus ada doxycycline yang belakangnya siklin ya. Terus kenapa bisa berinteraksi? Karena kalsium di dalam susu itu menyebabkan terbentuknya senyawa khealat, bisa menghambat penyerapan dari efek terapeutik antibiotiknya. Kemudian dari keasaman jeruknya itu bisa menurunkan efeknya ya, efek dari obatnya. Lalu ada antibiotik fluoroquinolone, itu contohnya kayak ciprofloxacin, levofloxacin, yang namanya itu belakangnya sasin, itu bisa berinteraksi dengan zat besi yang ada di bayam atau di daging ya. Kemudian ini interaksinya bisa menurunkan kinerja dari obat si antibiotiknya itu. Lalu ada metilfenidat dan kopi. Apa itu metilfenidat? Metilfenidat ini adalah golongan obat-obat antidepresan atau obat penenang. Sebenarnya banyak lagi obat-obat penenang yang bisa berinteraksi dengan kopi. Jadi kalau ada pasien dengan obat-obat penenang, sebaiknya jangan minum barengan sama kopi, karena dia itu bisa meningkatkan denyut jantung, bisa timbul rasa cemas, tidurnya juga bisa terganggu, jadi insomnia ya. Kemudian ada antasida dengan vitamin A dan B. Vitamin A ini bisa didapatkan dari wortel, pepaya. Kemudian vitamin B ini bisa didapatkan dari kacang-kacangan, kacang kedelai. Nah, ini bisa menurunkan penyerapan dari si vitaminnya itu. Dan obat yang mengandung zat besi, ya seperti yang tadi saya bilang untuk ibu-ibu hamil yang biasanya mengkonsumsi suplemen zat besi, itu dia bisa menghambat si tehnya ini, bisa menghambat absorpsi obat, penyerapan obat. Sebenarnya teh ini tidak hanya berinteraksi dengan zat besi saja, dengan obat yang lain pun dia bisa berinteraksi. Jadi si teh ini, si taninnya ini dia bisa melapisi dinding lambung kita. Jadi otomatis kalau dinding lambungnya sudah dilapisi, nanti obat-obatnya bakal susah untuk masuk penyerapan. Kemudian ada obat laksatif sama susu. Apa itu obat laksatif? Obat laksatif itu obat pencahar, obat untuk melancarkan BAB. Nah, tapi tidak semua obat laksatif ini dia bisa berinteraksi sama susu. Hanya satu obat aja yang bisa berinteraksi, yaitu obat dulkolak atau bisakodil. Kenapa bisakodil aja yang bisa berinteraksi ya? Karena bisakodil itu dia tabletnya itu sudah dilapisi dengan salut, dengan lapisan tertentu yang dia itu tidak mudah hancur dalam lambung. Jadi memang dia itu sudah didesain sedemikian rupa agar tidak mudah hancur saat sudah masuk ke dalam lambung. Jadi ketika sudah diminum bareng sama susu, nanti si susu itu akan menghancurkan terlebih dahulu lapisan yang paling luar dari tablet itu. Jadi tujuan di desainnya tablet itu jadi tidak tercapai. Dan di lain itu juga pH basa dalam susu itu bisa meningkatkan efek laksatif. Ini ada contoh lain ya. Kalau susu, kopi, teh, dan alkohol, di sini juga bisa mempengaruhi interaksi dari obat ya. Kalau susu seperti yang dijelaskan tadi, bisa berinteraksi dengan antibiotik tetrasiklin, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Bisa menghambat penyerapan dalam tubuh. Kemudian kopi, kafeinnya
bisa meningkatkan efek samping dari obat. Seperti tadi ya, berinteraksi dengan obat penenang ya, obat antidepresan. Kemudian ada teh. Teh itu senyawa tanin yang bisa meningkatkan zat besi dan yang bisa mengikat zat besi, dan beberapa obat seperti efedrin, colchicine akibat dapat menghambat penyerapan obat dalam tubuh. Selain itu juga teh juga mengandung kafein sama seperti kopi. Kemudian alkohol, jangan sekali-kali minum alkohol pada saat menggunakan obat. Harus diperhatikan juga apabila kita mengkonsumsi obat-obatan sirup, khususnya sirup untuk batuk ya, biasanya itu mengandung alkohol untuk pengawetnya. Harus kita lihat juga itu komposisinya itu ada alkoholnya atau enggak. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada dokter atau apoteker kalau kita sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol ya. Nanti kemudian selanjutnya ada contoh lain juga di sini, paracetamol sama alkohol pas kerusakan hati. Kemudian ada obat asma dengan makanan tinggi lemak, bisa meningkatkan kadar obat dalam darah. Kemudian efek sampingnya jadi makin tinggi. Ada warfarin dan bawang. Kemudian makan makanan yang mengandung vitamin E dan vitamin K. Kemudian ada obat antidepresan ditambah dengan alkohol, keju, coklat, dan daging olahan. Kemudian ada obat statin. Obat statin ini contohnya simvastatin atau vastatin, obat-obat kolesterol ya. Kemudian dengan grapefruit. Grapefruit ini apa? Biasanya kalau di Indonesia itu namanya jeruk Bali. Ya, jadi kalau ada obat statin, sedang mengkonsumsi obat statin, simvastatin atau vastatin, itu diusahakan diberi jarak ya dengan makan jeruk Balinya. Kemudian obat kalsium kanal blocker sama jeruk Bali. Apa ini obat kalsium kanal blocker? Ini adalah obat hipertensi, obat-obatan untuk pasien dengan tensinya tinggi. Itu obat-obatannya amlodipin, nifedipin, itu ya nggak boleh dimakan bersamaan dengan jeruk Bali. Kemudian ada jeruk sama antacid, itu dapat meningkatkan absorpsi. Aluminiumnya dari mana? Dari antacid. Antacid itu mengandung aluminium dan magnesium. Kemudian ada obat digoxin sama oatmeal. Oatmeal itu semacam gandum. Dia itu bisa menurunkan penyerapan dari obat. Nah, sebelum masuk ke sini, ada lagi satu buah-buahan yang biasanya dimakan bersamaan dengan obat-obatan. Apa itu? Pisang. Di sini masih ada yang makan obat pakai pisang? Iya, ada. Sebenarnya nggak semua obat loh boleh makan sama pisang ya, bareng sama pisang. Ada satu obat yang tidak diperbolehkan, yang nggak diperbolehkan dimakan bersamaan dengan pisang. Kalau obat-obatan yang lain masih aman, obat-obatan yang ini nggak boleh dimakan sama pisang. Obat apa itu? Obat-obatan untuk pasien tensi tinggi. Obat-obatan apa? Obat-obatan namanya itu obat yang belakangnya pril-pril, ramipril, lisinopril, captopril. Itu nggak boleh dimakan sama pisang ya. Boleh diganti obatnya, tapi jangan pisang ya. Kenapa pisang nggak boleh dimakan sama itu? Soalnya pisang itu mengandung potasium. Nanti si potasium ini bisa mengakibatkan jantung berdetak lebih cepat. Bukan cinta ya, bukan cinta. Nanti jantungnya bisa berdetak lebih cepat, yang harusnya kita harapkan dari obat itu detak jantung bisa stabil ya, tensi bisa stabil, malah dia bisa meningkatkan detak jantung kita. Terus masuk ke tips dan triknya bagaimana menghindari interaksi obat. Yang pertama, minum obat dengan segelas air putih, kecuali atas petunjuk dokter atau apoteker. Minum obatnya harus pakai susu misalnya ya. Ada obat yang boleh pakai susu seperti Elbio, itu boleh pakai susu. Terus laktosa juga boleh, laktulosa sama susu. Terus yang lainnya kalau tanpa ada petunjuk dari dokter atau apoteker, itu harus diminum dengan segelas air putih.
Kemudian jangan mencampur obat ke dalam makanan atau minuman selain dari petunjuk dokter dan apoteker ya. Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan, biasanya obat ini dicampur ke makanan, dicampur ke pisang, dicampur ke buah-buahan tertentu, itu kita harus bilang dulu sama dokter kalau kita nggak bisa minum obat tanpa dicampur ke situ misalnya gitu. Gimana solusinya gitu ya. Terus jangan mengubah bentuk sediaan obat sendiri di rumah. Jadi kalau misal ada obat kapsul itu sudah didesain sedemikian rupa agar penyerapan di dalam tubuh kita itu maksimal. Jadi kalau di rumah kita nggak bisa nih makan kapsul, pengennya serbuk aja, coba dibuka kapsulnya, boleh nggak ya gitu ya. Itu jangan ya, kecuali kita sudah dapat petunjuk dari dokter atau apoteker, oh iya boleh dibuka serbuknya kayak gitu. Soalnya ada obat-obatan yang memang dilarang keras untuk tidak diracik gitu ya. Kemudian jangan mencampur obat dengan minuman panas. Boro-boro obat ya, sayur-sayuran aja yang dimasak terlalu panas itu kan akan nutrisi dari si makanan tersebut ya. Bayam yang terlalu matang, kangkung yang terlalu matang, otomatis kan bisa menurunkan nutrisi yang ada di dalam sayur-sayuran tersebut. Apalagi obat-obatan yang dia mengandung zat aktif yang kita butuhkan ya. Kemudian sampaikan kepada dokter atau apoteker jika sedang mengkonsumsi obat lain atau obat tradisional atau ada suplemen lain. Misalnya biasa minum jamu atau bisa minum obat-obatan Cina atau biasa minum obat-obatan herbal, itu kasih tahu dulu. Bilang dulu sama dokternya, bilang dulu sama apotekernya ya, biar nanti kita bisa memberikan solusi yang tepat agar tidak terjadinya interaksi obat. Kemudian kita harus baca informasi penggunaan obat pada kemasan, khususnya tadi untuk pasien lansia ya. Mungkin pasien lansia ada yang nggak kelihatan tulisannya atau tulisannya kurang jelas. Itu penting sekali untuk pihak keluarga untuk membantu untuk minum obatnya biar teratur, gimana sebelum atau sesudah makan minum obatnya 1 tablet atau 2 tablet sekaligus gitu ya. Kita harus baca informasi penggunaan obat pada kemasannya.